Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Yunanda Anja Pratiwi, NIM 402-2020, kelas Perbankan Syariah A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengamalan Kerjasama Mukobaroh dan Muzaroah oleh penggarap serta pemilik lahan di bidang pertanian. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah hubungan antar pelaku yang didasarkan pada ikatan yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis. Kerjasama secara umum akan terjalin bila mana terdapat pihak yang merasakan adanya kelemahan implementasi bila sebuah pembangunan hanya menjadi focus of interest satu pihak saja. Secara umum, prinsip-prinsip kerjasama adalah persamaan atau equality, keterbukaan atau transparansi, dan saling menguntungkan atau mutual benefit. Sejatinya, membangun kerjasama sangatlah penting untuk membuka akses menuju kemandirian masyarakat, yang terutama dalam memasarkan hasil produksi atau bermitra dalam program meningkatkan hasil produksinya. Proses kerjasama akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kerjasama apabila prinsip-prinsip dasarnya dipenuhi, yakni saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Manfaat dari adanya kemitraan adalah terjaminnya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta memberikan dampak sosial yang cukup tinggi, yakni menghasilkan persaudaraan antara pemilik lahan dan penggarap. Pengertian mukobaroh. Mukobaroh adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya. Dalam hal ini, pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih dan bibit tanaman. Menurut Dahir Nas Al-Syafi'i berpendapat bahwa mukobaroh ialah penggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa mukobaroh ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Rukun dan syarat mukobaroh. A. Rukun mukobaroh. 1. Petani atau penggarap. 2. Objek mukobaroh. 3. Ijab dan qabul. Syarat mukobaroh. 1. Syarat yang melakukan akad. Keduanya harus sudah balik dan berakal. 2. Syarat penanaman, yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa benih yang akan ditanam. Dalam akad mukobaroh, maka masalah apa yang ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap. 3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian. A. Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan. B. Batas-batas lahan tersebut harus dijelas. C. Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah. 4. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen. A. Pembagian hasil panen harus jelas. B. Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad. C. Pembagian hasil panen itu ditentukan sejak awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. 5. Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu yang harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad mukobaroh mengandung akad ijarah atau sewa menyewa atau upah mengupah dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktu harus jelas. 6. Syarat yang berkaitan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat. Jika objeknya pemanfaatan dari lahan sehingga benihnya dari petani penggarap, maka ia seolah menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik dengan pembayaran lahan yang berasal dari penambahan modal dari benih yang ditanam. Kelebihan dari akad mukobaroh. 1. Akad mukobaroh dapat meringankan beban seorang petani yang tidak memiliki lahan sendiri. 2. Segala kerusakan yang terjadi dan juga biaya pajak ditanggung oleh kedua belah pihak. 3. Pemilik lahan berkewajiban untuk menyediakan lahan dan peralatan. 4. Pemilik lahan yang berhalangan untuk mengurus lahannya kini menjadi
lebih produktif karena adanya petani penggarap yang membuat lahan menjadi memiliki hasil. 5. Karena modal benih dan biaya perawatan serta tenaga berasal dari petani, maka petani berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar. Kelemahan dari akad mukabarah. 1. Akad kerjasama ini menggunakan dasar kejujuran antara kedua belah pihak. 2. Adanya pembagian dalam pengambilan keuntungan sehingga dapat dikatakan hasil dari akad kerjasama ini kurang begitu menguntungkan. Pengertian musyaroah. Musyaroah adalah kesepakatan pengelolaan tanah antara pemilik dan petani penggarap. Ketika panen tiba, sistem bagi hasil akan dilaksanakan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dan akan diberikan gaji atau imbalan tertentu. Bibit yang ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh petani tanah dan pengolah hingga masa panen menjadi tanggung jawab penggarap. Landasan hukum musyaroah. 1. Surat Hud ayat 61. 2. Surat Al-Baqarah ayat 71. 3. Surat Al-A'raf ayat 96. 4. Surat Al-Baqarah ayat 261. Bentuk-bentuk musyaroah. A. Musyaroah yang tidak dibolehkan. 1. Ketika petani penggarap dan pemilik lahan sepakat membagi hasil lahan, tapi satu pihak menyediakan benih dan yang lainnya alat-alat pertanian. 2. Apabila lahan menjadi lahan milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga. 3. Perjanjian pengelolaan. Menetapkan tenaga kerja dan lahan menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian menjadi pada pihak lainnya. 4. Bagian seorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya 10 gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lainnya. 5. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut. 6. Adanya hasil panen lain selain daripada yang ditanam di lahan atau di kebun harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran lahan. Musyaroah yang dibolehkan. 1. Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan di mana lahan milik atau milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain. Keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil. 2. Apabila lahan, peralatan pertanian, dan benih semuanya dibeban kepada pemilik lahan, sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani, dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara profesional. 3. Apabila keduanya sepakat atas lahan, perlengkapan pertanian, benih, dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil. 4. Imam Abu Yusuf menggambarkan musyaroah yang dibolehkan bahwa jika lahan diberikan secara cuma-cuma kepada seorang untuk digarap, semua pembiayaan pengelolaan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharij akan dibayar oleh pemilik lahan, dan jika lahan tersebut adalah usri akan dibayar oleh petani. 5. Apabila lahan berasal dari atau pihak dari kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh, dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan usri akan dibayar berasal dari hasil. Jika lahan itu kharij akan dibayar oleh pemilik lahan. Apabila lahan disewakan kepada seorang dan itu adalah kharij, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharij akan dibayar oleh pemilik lahan, dan jika lahan itu usri juga akan dibayar olehnya. Tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika lahan itu usri akan dibayar oleh petani. Apabila perjanjian musyaroah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah keduanya kharij atau dana usri akan dibayar oleh pemilik lahan. Rukun dan syarat musyaroah. A. Rukun musyaroah sebagai berikut.
1. Pemilik tanah. 2. Petani penggarap. 3. Objek al-muzaroah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani. 4. Ijab dan qabul. Apapun syarat-syarat musyarakah sebagai berikut. 1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad. Keduanya harus sudah balik dan berakal. 2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas sehingga benih yang akan ditanam harus jelas sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. 3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. 4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. 5. Untuk objek akad. Jumhur ulama yang membolehkan musyarakah mensyaratkan juga harus jelas baik berupa jasa petani sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah maupun manfaat tanah sehingga benihnya dari petani. Mekanisme pembagian hasil dalam musyarakah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara musyarakah dengan metode pembagian hasil yaitu 1/3 dengan 2/3 atau 1/4 dengan 3/4 dan setengah dengan setengah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain yaitu 1. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad. 2. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. 3. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya. 4. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Berakhirnya akad musyarakah. 1. Petani penggarap mengundurkan diri. 2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. 3. Pekerja melarikan diri. Hikmah musyarakah. 1. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 3. Tertanggulanginya kemiskinan. 4. Terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani. Pengertian kesejahteraan. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas ekonomi sosial. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan dan kesenangan yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Petani yang sejahtera merupakan masyarakat yang mampu menggunakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat bisa diukur dari tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi kebutuhan pangan dan non-pangan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhnya kebutuhan dasar. Bentuk kerjasama pertanian masyarakat tinjauan ekonomi Islam. Dalam bahasa Indonesia, arti dari musyarakah dan muqabarah adalah pertanian. Menurut Taqiyuddin yang mengungkap pendapat Al-Qadi Abu Thayyib, musyarakah dan muqabarah mempunyai satu pengertian. Walaupun mempunyai satu pengertian, tetapi kedua istilah tersebut mempunyai dua arti. Yang pertama, tohr al-zurah atau melempar tanaman, maksudnya adalah modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari musyarakah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Muqabarah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Adapun hak dan kewajiban dari pemilik lahan yaitu 1. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola lahan atau tanahnya. 2. Menanggung sebagian biaya operasional penggarapan lahan hingga panen berupa bibit, pestisida, dan pupuk. 3. Menerima hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.
B. Sedangkan hak dan kewajiban penggarap lahan antara lain: 1. Membuat perjanjian kepada pemilik modal. 2. Mengelola atau menggarap lahan dengan menggunakan modal tersebut. 3. Memberikan sebagian hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Dalam menjalankan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian, risiko dapat terjadi apabila tanaman padi terserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen, atau risiko tersebut dapat berupa turunnya harga jual hasil panen karena disebabkan turunnya kualitas padi yang dihasilkan. Sesuai dengan perjanjian kerjasama pada masyarakat, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menanggung risiko jika dalam pelaksanaan penggarapan lahan pertanian terjadi gagal panen. Sebagian besar risiko ditanggung bersama. Hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian itu bukan merupakan bisnis, tapi ada nilai sosialnya. Pemilik modal meminjamkan modalnya karena penggarap butuh modal berupa pestisida dan pupuk untuk biaya perawatan tanaman padi, dan risiko yang dibebankan kepada penggarap karena modal yang dipinjamkan dibayarkan atau dikembalikan selama penggarap mampu mengembalikan uang kepada pemilik modal, baik itu jangka dekat maupun jangka lama. Dengan ketentuan harga pestisida dan pupuk harganya lebih mahal jika dipinjam dibandingkan dibayar langsung, dikarenakan jangka waktu pinjaman sekitar 6 bulan atau hingga proses panen telah selesai. Dapat disimpulkan berdasarkan dari pembahasan di atas ialah musyarakah adalah suatu kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap, di mana penggarap mengolah tanah dan menanaminya sampai waktu panen tiba. Sedangkan pemilik tanah diharuskan menyediakan bibit untuk ditanam. Apabila telah tiba masa panen, maka hasil panen dari pengelolaan tanah harus dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam musyarakah yaitu harus ada ijab kabul antara kedua orang yang berakat, harus balik dan berakal, serta objek musyarakah berupa benih dan tanah. Sedangkan mukabarah adalah suatu kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap, di mana benih tanamannya dari penggarap, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di sini pemilik tanah hanya memberikan lahannya untuk dikelola. Berakhirnya akad musyarakah dan mukabarah yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis, maka musyarakah dan mukabarah yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara otomatis juga berakhir. Maka dapat dilihat dari hasil penjelasan di atas bahwa petani penggarap sawah setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad mukabarah dan musyarakah dapat mengalami perubahan kondisi kesejahteraan dari sebelumnya, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Hikmah yang dapat dipetik dari penjelasan di atas adalah terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan, terjalinnya silaturahmi, dan tersedianya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.